warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dineni Garnahiza. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pada video kali ini saya akan membahas tentang garis pangkal dalam hukum laut internasional. Jadi topik ini sangat penting karena menjadi suatu dasar dalam menentukan batas wilayah laut suatu negara. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian garis pangkal. Apa sih garis pangkal itu? Jadi garis pangkal adalah garis yang dijadikan titik awal untuk mengukur lebar laut teritorial dan juga zona-zona maritim lainnya suatu negara. Ketentuan mengenai garis pangkal ini diatur di dalam UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982 atau juga Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Dari garis pangkal inilah negara mengukur yang pertama ada laut teritorial sejauh 12 mil laut, yang kedua zona tambahan, yang ketiga zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut, dan yang terakhir ada landasan kontinen. Jadi garis pangkal bisa dikatakan sebagai pondasi dalam penetapan wilayah laut suatu negara. Yang kedua, ada jenis-jenis garis pangkal. Di dalam hukum laut internasional, garis pangkal ini ada 3 jenisnya. Yang pertama ada garis pangkal biasa, yang kedua garis pangkal lurus, yang ketiga ada garis pangkal kepulauan. Jadi saya akan membahas satu persatu garis pangkal ini secara lebih mendalam. Dari garis pangkal biasa. Garis pangkal biasa adalah garis yang mengikuti garis air surut terendah di sepanjang pantai suatu negara. Artinya ketika air laut surut, garis yang tampak di pantai itulah yang dijadikan sebagai dasar pengukuran laut teritorial. Jenis ini digunakan oleh negara yang memiliki pantai yang relatif lurus dan juga tidak terlalu banyak lekukan tajam dan tidak memiliki banyak pulau di depannya. Metode ini merupakan metode yang paling umum dan yang paling sederhana karena negara hanya mengikuti bentuk alami pantainya. Namun, metode ini mempunyai kelemahan, yaitu jika garis pantai sangat berlekuk-lekuk atau memiliki banyak pulau kecil di depannya, maka pengukuran menjadi kurang efektif dan juga bisa merugikan negara tersebut. Yang kedua ada garis pangkal lurus. Jadi garis pangkal lurus ini digunakan dalam kondisi khusus, yaitu ketika garis pantai sangat berlekuk-lekuk tajam dan juga terdapat deretan pulau-pulau kecil di dekat pantai atau yang dikenal dengan fringe of island. Dalam metode ini, negara dapat menarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pantai atau pulau-pulau tersebut. Metode ini memberikan keuntungan karena wilayah perairan di dalam garis tersebut dianggap sebagai perairan pedalaman, dan juga negara mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah tersebut. Namun, penarikan garis pangkal lurus tidak boleh sembarangan. Ada syaratnya. Syaratnya terdapat di UNCLOS 1982. Yang pertama, tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari bentuk umum pantai. Yang kedua, tidak boleh memotong laut bebas secara tidak wajar. Dan yang terakhir, harus berdasarkan kepentingan geografis yang nyata. Metode ini sering digunakan oleh negara dengan pantai yang tidak teratur. Selanjutnya ada garis pangkal kepulauan. Garis pangkal kepulauan ini digunakan oleh negara kepulauan atau yang dikenal dengan archipelagic state
Negara kepulauan adalah negara yang seluruh wilayahnya terdiri dari satu atau lebih gugusan pulau. Contoh negara kepulauan ini ada negara Indonesia dan juga negara Filipina. Dalam metode ini, negara menarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dalam satu kesatuan kepulauan. Semua perairan yang berada di dalam garis tersebut disebut sebagai perairan kepulauan. Dan negara memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut. Namun ada ketentuan penting, yaitu rasio laut daratan dan perairan harus memenuhi ketentuan tertentu, dan juga panjang garis tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditentukan UNCLOS, serta tidak boleh menutup akses laut internasional secara tidak adil. Metode ini sangat penting bagi Indonesia karena memperkuat konsep negara kepulauan dan juga menjaga keutuhan wilayah nasional. Dari garis jenis-jenis tersebut, kita masuk ke seberapa pentingnya garis pangkal dan mengapa garis pangkal itu sangat penting. Jadi alasannya yaitu karena dari garis inilah kita dapat menentukan batas kedaulatan negara di laut, hak pengelolaan sumber daya alam hayati maupun non-hayati, pengaturan lalu lintas kapal asing, dan juga penegakan hukum di wilayah laut. Jika garis pangkal tidak jelas atau ditarik secara tidak sesuai hukum internasional, maka bisa terjadi sengketa antar negara. Selanjutnya, kalau dari garis-garis tersebut tidak lurus dan selain menyebabkan sengketa, itu kan ada banyak konflik maritim di dunia. Itu juga berawal dari perbedaan penafsiran garis pangkal dan juga batas laut. Jadi garis pangkal itu sangat penting. Kesimpulannya yang dapat saya sampaikan bahwa garis pangkal adalah dasar pengukuran wilayah laut suatu negara, dan juga tadi garis pangkalnya terdapat 3 jenis, yaitu garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, dan juga garis pangkal kepulauan. Dan setiap jenis tadi memiliki syarat dan kondisi penerapan yang berbeda. Terus juga pengaturan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara dan kepentingan masyarakat internasional. Bagi negara seperti Indonesia, pemahaman tentang garis pangkal ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Sekian materi mengenai garis pangkal yang dapat saya sampaikan. First is the baseline. It is the line from which the outer limits of marine spaces under the national jurisdiction of the coastal state are measured. It is also considered as a boundary line that determines where a state's maritime sovereignty and jurisdiction begins and ends. The purpose is they create a demarcation between areas where a state has no rights and those where a state that does enjoy rights. Another is the archipelagic baseline, which is a state constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands. If we dive deeper, you will see the other kinds of baseline. First is the normal baseline. It is the low water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal line. Next is straight baselines. It is a system of straight lines joining specified or discrete points on the low water line. It is usually known as straight baseline endpoints, which may be used in localities where the coastline is deeply indented and cut in two, or if there is a fringe of islands along the coast in its immediate vicinity.
Closing lines across river, mouths, and bay, however, is a dividing line between the internal waters and the territorial seas of a coastal state enclosing a river mouth, a bay, or a harbor. And of course, the archipelagic baseline is a dividing line between the internal waters and the territorial seas of a coastal state enclosing a river, a bay, or a harbor.